undang-undang menjamin mereka apabila nanti terjadi selesai daripada pengurusan dan pemberesan, buruh itu merupakan prioritas setelah pajak. Nah, untuk perbankan sendiri ada beberapa kategori yang dibuat di dalam undang-undang itu. Kalau misalnya perbankan boleh nggak diajukan PKPU atau kepalitan, itu harus melalui mekanisme juga. Induknya ini bapaknya bapaknya perbankan itu siapa? Nah, apabila perdamaian ini disetujui oleh para pihak, itu ditetapkan atau disahkanlah oleh majelis. Maka sekarang tugas daripada si debitur menjalankan perdamaian ini. Ingat bahwa kalau perdamaian ini tidak dijalankan, kesempatan untuk membatalkan perdamaian itu bisa dilakukan. Kepalitan adalah sita umum terhadap harta pilot debitur, di mana pengurusan dan pemberesan itu saya garis bawahi bahwa harta yang ada itu ya mau tidak mau harus dijual oleh kurator, di mana uang yang didapat ini akan dibagikan atau tadi dikatakan dibereskan, ya kan, sesuai dengan angka-angka yang sudah mereka dapatkan. Ternyata kalau dia sudah tidak mampu lagi, besok lusa sudah ada tuh mobil baru secara kredit hadir untuk menunjukkan kepada orang, oh saya masih baik-baik saja. Nah, tingkat kemajuan ekonomi suatu negara ternyata diukur dari seberapa banyak perkara kepailitan tersebut. Halo, assalamualaikum, apa kabar sahabat Ipol? Senang saya Timur Arif kembali hadir menyapa Anda dalam acara podcast Bincang si Ipol. Bicara berbagi info dan cerita yang sip dan pol hanya di ipol.id. Nah sahabat Ipol nih, pasca pandemi COVID beberapa waktu yang lalu, banyak perusahaan-perusahaan baik besar maupun kecil yang kesulitan nih dalam menjalankan roda bisnisnya. Salah satu indikatornya adalah para kreditur dan debitur yang saling memiliki utang piutang dan tidak berkesudahan. Nah, terkait hal tersebut tentu berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak-pihak tersebut ya, baik itu mediasi ataupun ngobrol ala warung kopi, hingga tak jarang mereka juga hadir nih atau masuk ke ranah hukum pidana bahkan perdata. Nah, namun hal-hal tersebut memiliki keterbatasan ataupun kendala. Nah, untuk itu pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU alias penundaan kewajiban pembayaran utang. Apakah hal ini menjadi solusi jalan tengah terkait sengketa utang piutang? Bagaimana pula implementasinya di lapangan? Nah, untuk membincangkan hal ini, sahabat Ipol telah hadir di studio podcast kita Bapak Benyamin Purba, MTRLK SESH. Beliau merupakan anggota Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia AKPI, sekaligus aktif sebagai advokat di firma hukum Bendesido Law Firm. Apa kabar Pak Beni, sehat? Ya, sehat Pak Timur. Selamat datang nih di podcast kita. Terima kasih juga sudah diundang di podcast ini. Sama-sama, oke. Sahabat Ipol, sebelum kita membahas bincang kita lebih jauh, kita saksikan dahulu video pengantar berikut ini. Dari saudara-saudara kita, Perwakilan Persatuan Rakyat Korban BUMN Istaka Karya atau Perkobik ini, nama saya Triatno dari CP Trijaya Abadi, Pak. Saya udah mengerjakan kewajiban yang diberikan oleh Istaka, tapi hak kami tidak dipenuhi, Pak. Sampai kemarin tanggal 8 rumah saya disita, Pak. Aku mohon perhatian dari Bapak anggota DPR. Bantu, Pak. Saya minta hak saya, Pak. Gara-gara saya kemarin tanggal 8, Pak, disita sama pengadilan, Pak. Kami ngerjakan 3 jembatan. Nilainya kurang lebih 7M. Yang belum dibayar semuanya. Tapi ada teman-teman yang tidak terima dengan perlakuan itu, mereka mengajukan pilot. Tapi entah kenapa itu bisa diatasi dengan homologasi. Jadi saya udah berupaya untuk meminta hak saya dengan baik-baik sesuai dengan SPK. Tapi sampai sekarang hak kami belum dibayar semuanya. Sampai rumah saya tanggal 8
itu disita sama bank. Minta hak saya, Pak. Kasihani Pak Jokowi, Pak Erick Thohir, bantulah kami, Pak. Kami rakyat kecil, Pak. Itu sudah dinyatakan pahit, sehingga kewajiban Istaka Karya pada kami berkurang karena dicicil itu menjadi 648.121.35 rupiah. Pemirsa, penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU terhadap Garuda Indonesia telah dilakukan kemarin. Sejumlah rencana kerja ditawarkan oleh pihak Garuda Indonesia kepada para kreditur. Kurun waktu hampir 7 bulan, berterima kasih kepada seluruh kreditur, juga kepada pengurus dan hakim pengawas dengan kerjasamanya yang baik selama ini. Melelahkan memang 6 bulan ini negosiasi pagi siang malam, akhirnya kita berhasil menghasilkan sebuah proposal perdamaian yang alhamdulillah diterima oleh lebih dari 96% yang hadir. Oke sahabat Ipol, tadi kita sudah lihat ya bagaimana nih sengketa PKPU dan kepalitan juga menerpa BUMN kita ya Pak Beni ya. Benar. Tadi kita lihat contoh ada Garuda Indonesia, kemudian ada BUMN Karya, dan tentunya mungkin banyak lagi lah perusahaan-perusahaan di sana yang terbelit masalah utang piutang ini. Nah, mungkin sebelum kita mengurai hal tersebut ya Pak Beni, bisa jelasin nggak sih sebetulnya pilot dan PKPU ini nih kayak semacam apa nih, barang apa sih ini? Gitu mungkin sahabat Ipol ingin tahu nih. Ya, terima kasih. PKPU itu adalah penundaan kewajiban pembayaran utang dan kepailitan. Nah, ini merupakan satu kesatuan di dalam undang-undang yang diterbitkan oleh pemerintah nomor 37 tahun 2004. Biasanya sebelum diajukan kepailitan itu banyak yang memilih untuk melakukan PKPU dulu. Kenapa? Karena di PKPU ini itu adalah suatu masa kreditur akan mendaftarkan ya hutang-hutangnya atau tagihan-tagihannya itu, di mana ada kesempatan bagi debitur untuk melakukan restrukturisasi utang gitu ya. Kurang seperti itu. Nah, kalau kepailitan itu merupakan sesuatu yang sifatnya sita ya, sita umum terhadap harta debitur pilot tadi. Nah, di mana pengurusan dan pemberesannya itu dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan daripada hakim pengawas. Dan kedua tindakan ini dilakukan pada pengadilan niaga pada pengadilan negeri. Di Indonesia semua pengadilan negeri ada pengadilan niaganya atau beberapa tempat saja nih? Ya, tidak. Kebetulan Indonesia yang cukup besar ya, banyak kepulauan, itu dibagi. Nah, lebih kurangnya kalau di Sumatera itu ada pengadilan niaga pada pengadilan negeri Medan. Nah, biasa dari mulai Aceh sampai Lampung gitu ya. Lampung tidak, Lampung malah ke Jakarta. Ya. Kemudian untuk Jabodetabek, Lampung, dan ada satu Kalimantan Barat. Ya. Dan Jawa Barat itu masuk ke wilayah Jakarta pusat. Termasuk Banten ya tadi ya. Iya. Baru bergeser ke Semarang. Meliputi daerah Yogyakarta dan Jawa Tengah sekitarnya. Bergeser lagi ke Surabaya. Dan terakhir adalah Indonesia Timur di Makassar. Jadi cuma ada 5 di Indonesia ya. Betul. Nggak bisa sembarangan juga nih pihak-pihak yang bersengketa nanti mengajukan PKPU kepailitan ini. Nah, ini dari tadi Pak Beni kan ngomongin masalah debitur, kreditur. Ini sebetulnya definisi debitur, kreditur itu apa sih Pak Beni? Soalnya kan banyak masyarakat nih yang belum paham nih terkait istilah-istilah ekonomi dan hukum kayak gini nih. Ya, saya ambil satu contoh simpel. Sebuah perusahaan dia pasti memerlukan relasi bisnis. Apakah itu supplier ataukah itu subkon, vendor gitu ya. Nah, mereka inilah yang kita sebut sebagai kreditur. Kreditur itu ada 3 macam, Arif. Ada yang disebut dengan kreditur konkuren. Ada yang disebut dengan kreditur preferen. Dan ada yang terakhir adalah kreditur separatis. Wah, ini udah istilah hukum nih. Apa tuh masing-masing tuh definisinya? Nah, kalau kreditur konkuren itu adalah kreditur yang memang mereka tidak mendapatkan jaminan
konkuren itu tidak mendapatkan jaminan. Artinya seperti seorang supplier secara rutinitas dia mengantar barangnya, nanti akan ditukar dengan delivery order ya, dan juga nanti ada bukti untuk penagihan, invoice itu. Nah, kalau mereka ini tidak dibayar, apa jaminannya? Itulah yang disebut dengan konkuren. Tidak ada jaminan seperti itu. Tapi untuk preferen itu adalah tenaga kerja. Oh, karyawan bisa disebut masuk dalam ini ya. Iya. Nah, tapi yang membedakan mereka adalah mereka juga ada undang-undang, ya, undang-undang perburuhan, dan mereka juga bisa melakukan itu lewat hubungan industrial terlebih dahulu. Katakanlah pegawai sudah bekerja sekian lama, tapi mereka tidak dibayar. Kucuk-kucuk mereka datang lagi, ya, karena dia tahu ini perusahaan di PKPU, belum bisa. Ya, karena apa? Debitur akan menyangkalnya. Ini harus diselesaikan dulu. Industrial dulu. Nah, setelah putus nanti hubungan industrialnya ini, nah barulah boleh mengajukan PKPU atau pilot. Betul. Nah, apakah ini masuk kategori ada jaminan? Ya, undang-undang menjamin mereka apabila nanti terjadi selesai daripada pengurusan dan pemberesan, buruh itu merupakan prioritas setelah pajak. Ya, artinya mereka ini harus didahulukan dulu khusus untuk gaji. Nah, bagaimana dengan kreditur yang ketiga, yang dikatakan separatis? Ini adalah umumnya mereka yang memiliki jaminan, hak tanggungan. Seperti apa? Perbankan, ya. Kreditur yang mengajukan kredit kepada perbankan atau debitur yang mengajukan kredit kepada perbankan, biasanya kan perbankan wajib meminta jaminan terhadap hutang tersebut. Nah, SPK tuh ya biasanya ya. Apa mekanismenya bank ya. Nah, mereka itu memiliki jaminan, makanya dikategorikan sebagai kreditur separatis. Apalagi misalnya leasing. Oh, leasing. Ya, mereka, motor nih ya, misal ya. Mereka mengikat ini hak tanggungannya. Nah, jadi kategori pembagian daripada kreditur ini memudahkan dalam mekanisme untuk dilakukan nanti pengurusan dan pemberesannya oleh kurator atau pengurus tadi ya, kalau PKPU. Oke, Pak Beni, berarti kalau Pak Beni melihatnya siapa saja sih yang pihak-pihak yang bisa mengajukan PKPU dan pilot ini? Jadi tadi ada karyawan, ada vendor-vendor, tadi juga kalau yang leasing juga yang beli motor, kendaraan gitu bisa juga ya? Bisa juga ya. Kalau saya dengar-dengar Pak Beni katanya juga kayak koperasi atau mungkin perumahan tuh nggak bisa ya? Gimana, bisa diterangin nggak nih? Ya, begini, undang-undang ini kan cukup dinamis, ya. Jadi mungkin disesuaikan dengan keadaan ya yang terjadi. Kemudian ada perubahan-perubahan. Nah, perubahan-perubahan ini biasanya diatur oleh aturan, ya, seperti surat edaran Mahkamah Agung, dan juga ada mereka sering melakukan seperti forum group discussion, ya, FGD ini, yang nantinya ini akan dibawa untuk apakah tagihan ini diperbolehkan atau tidak. Walaupun memang sebenarnya semua itu sudah diatur dalam undang-undang tersebut, tapi kenyataan di lapangan bahwa ada aturan edaran dari Mahkamah Agung yang itu digunakan, termasuk yang seperti Pak Arief katakan tadi, seperti untuk rumah susun, dan juga koperasi, pengembang terhadap pembelinya rumah-rumah, ya, itu juga kayaknya agak sulit ya. Betul. Nah, untuk perbankan sendiri ada beberapa kategori yang dibuat di dalam undang-undang itu. Kalau misalnya perbankan boleh nggak diajukan PKPU atau kepalitan, itu harus melalui mekanisme juga. Induknya ini bapaknya bapaknya perbankan itu siapa? Ya, nah ada yang disebut dengan OJK, Bank Indonesia, ya, segala sesuatu yang berurusan di bawah mereka itu harus minta izin, permit dulu kepada mereka. Jadi BPR perbankan nggak bisa serta-merta masyarakat mengajukan pilot atau PKPU. Ya, tidak bisa. Agak sulit ya, maksudnya harus ke induknya lagi itu. Termasuk juga BUMN itu. Iya, ada izin. Oke, sahabat Ipol, tadi semakin menarik perbincangan kita karena ternyata ada sesuatu atau proses yang harus dilalui nih bagi para pihak itu untuk mengajukan PKPU dan kepailitan. Tapi Pak Beni nih ya, sebelum sampai ke situ tuh
mungkin sahabat Ipol juga ingin tahu sebetulnya PKPU dan kepailitan ini apakah benar nih model penyelesaian sengketa yang solutif gitu? Ya. Kita lihat dulu kapan dan bagaimana kreditur itu bisa mengajukan PKPU atau kepailitan. Nah, kapan di dalam Undang-Undang 37 2004 itu diatur. Pada dasarnya PKPU dan kepailitan itu sama untuk caranya. Pertama, minimal ada 2 kreditur atau lebih. Oke. Ya. Jadi kalau satu nggak boleh ya? Nggak boleh. Oke. Ya. 2 kreditur atau lebih. Salah satunya sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Oke. Yang ketiga, pembuktiannya sederhana. Oke. Nah, nggak ngejelimet. Kalau misalnya ada perjanjian, udah tingkatnya begini dan kemudian ada banyak pihak dan sudah dilakukan pekerjaan lalu dikomplain dan sebagainya, umumnya itu harus diselesaikan dulu. Nah, bagaimana pengertian daripada sederhana ini? Oke. Di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa seperti supplier atau distributor mengantar barang, menukar slip itu pengantaran dengan dokumen yang disebut dengan slip penagihan yang nantinya akan ditagih. Nah, itu kan sudah sederhana. Kenapa dikatakan sederhana? Sudah ada pekerjaan yang dia lakukan, sudah selesai, betul, tidak ada komplain macam-macam, diakui oleh penerima, tinggal menerbitkan hutang. Oke. Nah, hutang itu yang ini disebut sederhana betul, ya. Betul, sudah nanti datang ya tanggal sekian atau 2 minggu lagi jam sekian kami buka pembayaran tanggal segitu. Itu secara sederhana. Sederhana, jadi sudah jelas hitam di atas putihnya. Betul. Jam D-nya sudah jelas, jatuh temponya sudah jelas. Oke. Lalu bagaimana dengan sengketa tadi? Katakanlah kita kembali lagi ke contoh industrial, hubungan industrial, di mana kewajiban yang harusnya dibayar oleh perusahaan kepada karyawan itu sudah diputuskan oleh pengadilan hubungan industrial, ya. Ada perintah membayar di situ. Itulah yang disebut sederhana. Sudah tidak lagi sengketanya, maka diajukanlah itu. Saya ambil PKPU contoh. dulu ya, diajukan Ya, PKPU dulu itu dia. Nah, kemudian ini dikatakan sederhana juga bahwa waktu untuk memutuskan apakah PKPU ini masuk kepada PKPU sementara untuk 40 hari ke depan, ya, itu sangat singkat waktunya. Oke. Pada saat PKPU itu didaftarkan, itu sudah mulai berjalan argo harinya. 1 hari. Nah, 20 hari ke depan, termasuk Sabtu Minggu dan juga hari libur, itu dihitung. Nah, maka hakim akan memutuskan ini layak nggak atau terpenuhi nggak syarat-syarat PKPU tadi setelah diperiksa semua surat-suratnya untuk dilanjutkan kepada PKPU sementara. Jadi ada batasan waktunya. That's why makanya disebut sama Pak Beni ini sebetulnya solutif gitu ya, karena ada jangka waktunya terukur gitu ya. Kalau kita sama vendor sama perusahaan debitur itu kan kadang-kadang nego-nego tipis lah, apalah, malah itu jadi kayak nggak ada kepastian hukumnya gitu ya Pak Beni ya. Atau katakanlah itu bisa diselesaikan melalui jalur perdata, ya, yang biasa. Kalau PKPU dan kepailitan ini memang perdata, tapi dia perdata khusus. Ya, berapa lama orang mengadakan perlawanan di dalam perdata biasa ini? Ya, menurut aturan SEMA, ya, untuk satu tingkat peradilan itu tidak boleh lebih daripada 6 bulan. Ya. Lama dong ya. Lama. Enak. Naik lagi, kalah, ya kan? Ada banding lagi, ada kasasi lagi. Lebih dari 6 bulan. Betul. Kalau yang tadi ini PKPU sudah ditentukan waktunya 40 hari tadi ya. 20-40 hari. Betul. Nah, dikatakan juga solutif. Bagi debitur ini merupakan kesempatan bagi beliau, bagi mereka lah ya, secara badan ya. Kalau memang mereka katakanlah tidak sanggup lagi untuk membayar ini kewajiban utangnya, mereka bisa menyerahkan ya kepada pengadilan niaga ini untuk atau menyampaikan begini loh cara saya. Nah, ajukanlah proposal itu atau proposal yang lebih dikenal dengan proposal perdamaian. Nah, di sana akan didiskusikan
Nah, melalui pengurus katakan bahwa ini kami sudah mendapatkan proposal perdamaian, cara bagaimana nanti menyelesaikan kewajiban-kewajibannya ini, ya, disampaikan itu di floor. Nah, makanya ada tarik ulur, ya, sehingga dicapailah nanti apa yang disebut dengan homologasi atau perdamaian. Nah, enak. Sehingga dia juga tidak terganggu oleh gugatan-gugatan dari para pihak terhadap hutang-hutang yang lain. Karena pada saat keadaan debitur masuk kepada PKPU itu sementara, ya, kewajiban dia untuk membayar hutang, untuk membayar kewajibannya, bunga dan lain sebagainya, itu sementara ditiadakan dulu sampai waktu yang telah ditentukan. Berhenti. Ya, saya lebih senang menyebutnya dengan kata berhenti. Sementara. Sampai nanti ada keputusan terhadap PKPU ini. Solutif nggak kira-kira? Solutif banget, karena kalau saya jadi debitur atau bos gede nih, ya tentu gue daripada gue pusing nih ya banyak kreditur yang nagih-nagih utang ke saya, ya tentu pasti saya pengennya seperti itu sih, ada skema restrukturisasi utang. Betul, ya. Tepat sekali. Itu yang nantinya harus disetujui juga dengan kreditur gitu ya. Nah, mungkin pertanyaannya, kalau krediturnya tidak menyetujui ini lantas seperti apa nih? Ya, ada juga mekanismenya, Pak Arief ya. Pertama, kreditur konkuren itu akan menvoting, ya. 1, 2, 3 tadi, 3 jenis kreditur itu boleh, ya, menvoting, kecuali yang nomor 2. Bukan separatis tapi saya lupa. Iya, preference. Iya. Karena mereka itu sudah dilindungi oleh undang-undang. Apapun keadaan akhirnya, kalau nanti terjual ini barang, ya kan, mereka akan dibayar. Itu dia. Tapi kalau untuk tagihan-tagihan seperti kekurangan upah, kemudian ada penghargaan, ya, terhadap masa kerja, itu sudah naik tingkatannya menjadi kreditur ini konkuren yang mereka bisa memvoting tadi. Nah, voting yang dilakukan itu secara mekanisme undang-undang diatur, ya, per jumlah hutang dibagi 10 juta itulah 1 suara. Wah, ini udah lumayan cukup teknis ya. Pokoknya intinya harus mencapai quorum, gitu ya. Kalau nggak mencapai quorum, berarti artinya ada tahapan selanjutnya pilot. Nah, ini pilot nih. Ini yang kita tunggu-tunggu juga nih. Kalau pilot ini seperti apa nih? Nah, tadi kan saya sudah jelaskan di awal bahwa pilot ini adalah sita umum terhadap harta debitur yang pilot tadi. Nanti pengurusan yang mengurusin tadi didaftarkan ulang lagi tagihannya, lalu dibereskan dengan cara menjual harta debitur pilot ini, dibagi secara azas pari passu dan pari passu pro rata oleh kurator. Nah, tapi semua pelaksanaannya itu di bawah hakim pengawas di pengadilan niaga. Betul, itu dia. Jadi mekanisme itu tetap berjalan. Nah, kemudian siapapun yang sudah mendaftar tagihan tadi, dia pasti akan mengikuti mekanisme ini. Ya, harus mengikuti ya. Iya, jadi putusan. Dia tidak berharap lagi kepada debitur ini. Kenapa? Sekarang yang menjadi pemilik, yang melakukan pemberesan ini bukan si pengusaha tadi, debitur tadi, tapi di kurator dalam pengawasan pengadilan niaga di pengadilan negeri. Aduh, berarti itu bisa jadi kekurangan dari kreditur, bisa jadi nanti utangnya juga nggak sepenuhnya bisa terpenuhi ya, Pak Ben ya? Atau bisa juga ya? Ya, bisa juga, karena nanti kan ada azas tadi ya, pari passu pro rata ini berapa nanti harta terjual, ya, itu kewenangan ya daripada si kurator tadi. Oke, terakhir mungkin singkat aja. Belum terakhir sih sebetulnya, kita akan membincangkan secara poll nih. Tadi nih, bagaimana cara kreditur ini dia membawa kasus atau perkara ini sampai ke pengadilan, itu syarat-syaratnya apa aja sih Pak Beni sih? Kita sebagai orang awam kan nggak ngerti nih ya. Kalau saya punya piutang ke debitur, terus saya udah punya invoice-nya, tapi si debitur itu nakal ke saya nggak bayar, tuh saya harus ngapain nih gitu? Menghubungin Pak Beni kah? Atau saya harus datang ke pengadilan atau kayak gimana nih? Simpelnya. Jadi sesuatu yang bersifat sengketa itu dimohonkan melalui gugatan,
ya. Dibedakan dulu, harap dibedakan dulu. Ini dilakukan di pengadilan negeri. Tapi karena ini sifatnya spesialis hutang piutang, di dalam pengadilan negeri ini si kreditur itu mengajukan permohonan. Bedakan ya, permohonan dengan gugatan. Walaupun hasil akhirnya itu adalah putusan. Itu tapi bahasanya lebih ramah ya kayaknya ya, permohonan ya. Betul. Bukan gugatan. Ya, permohonan ya biasanya ini diajukan oleh advokat, tidak boleh pribadi. Ya. Nah, nanti setelah itu diputuskan oleh hakim menunjuk pengurus atau kurator tadi dalam case ini. Dalam perkara itu. Ya, jadi pengurus ataupun kurator itu ditunjuk dan diangkat oleh majelis ya dalam pengadilan niaga itu, dan itu memiliki penetapan sehingga mereka bisa bekerja untuk selanjutnya. Artinya posisi kurator atau pengurus itu juga netral sebetulnya ya? Wajib netral. Ada azas ya, seperti keberlangsungan usaha, keadilan ya, dan satu lagi ada yang disebut dengan azas independen. Nah, mereka harus di tengah, lebih kurang seperti itu. Nah, jadi kenetralan ini sangat dibutuhkan. Pak Beni, ini semakin menarik ya. Berarti sebetulnya siapapun kreditur bisa mengajukan permohonan ya ke pengadilan niaga, tentunya dengan didampingi seorang advokat ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya, kalau tidak terjadi kesepakatan nih antara debitur sama kreditur, kalau kita di pengadilan biasa kan pidana gitu ya, ada tahapan-tahapannya tuh, banding, kemudian lebih tinggi lagi gitu. Apakah di PKPU kepailitan ini ada juga tuh mekanisme seperti itu? Ya. Pada saat kreditur mengajukan permohonan, tentunya dia menggunakan seorang advokat. Nah, permohonan ini diterima, kemudian ditentukanlah hari sidangnya. Nah, sidang ini adalah di mana kedua belah pihak itu dipertemukan. Ada sidang untuk menjawab ya permohonan yang sudah diajukan kreditur tadi. Sidang selanjutnya biasanya disertai dengan bukti, dan kalau misalnya diperlukan saksi, mereka menghadirkan saksi. Setelah itu mereka masuk ke tahap kesimpulan. Kesimpulan inilah di mana nanti akan dibaca oleh majelis. Ya. Nah, berikutnya adalah putusan. Nah, putusan ini kan yang saya katakan jangka waktunya mulai dari daftar sampai putus itu 20 hari. Nah, pertanyaan Pak Timur tadi bagaimana? Kalau tidak setuju debiturnya gitu ya, menolak. Itu belum setuju, diputuskan nanti. Baru diputuskan. Ya, diputuskan. Ternyata diterimalah permohonan ini oleh majelis. Berarti langkah berikutnya adalah PKPU sementara. Nah, PKPU sementara ini biasanya pengurus sudah mulai bekerja. Kan sudah dibacakan siapa-siapa yang mengurusin ini. Nanti diumumkan di koran, di media massa. Minimal 2 ya. Satu lokal dan satu nasional. Nah, diumumkan ini tujuannya apa? Supaya khalayak ramai di luar sana dapat mendaftarkan apabila mereka memiliki tagihan. Dikumpulkanlah tagihan ini, kemudian disajikanlah ini kepada debitur. Nah, tadi saya katakan bahwa kalau ternyata memang debitur ini sudah tidak mampu lagi, dia bisa mengatakan ini loh, cara saya bisa menyelesaikan seperti ini dengan cara proposal perdamaian. Yang tadi Pak Beni ngomong ya. Itulah terjadilah nanti rapat kreditur, negosiasi, ya adalah ya maju mundur, dapat nanti titik tengahnya, itulah yang disebut dengan perdamaian. Nah, apabila perdamaian ini disetujui oleh para pihak, itu ditetapkan atau disahkanlah oleh majelis. Maka sekarang tugas daripada si debitur menjalankan perdamaian ini. Ingat bahwa kalau perdamaian ini tidak dijalankan, kesempatan untuk membatalkan perdamaian itu bisa dilakukan. Jadi kita nggak memakai kata banding, ya kan? Bisa dibatalkan. Nah, pembatalan ini berakibat apa? Ya tadi, pailit. Jadi bukan banding, tapi ya berarti si debitur sudah siap dan konsekuensinya yaitu pailit. Betul. Berarti pengadilan menyita ya semua harta dan segala macam di bawah kendali kurator. Lalu bagaimana kalau merasa ini si debitur, wah kok saya pailit sih, harta saya ini masih banyak misalnya. Upaya hukum yang dia lakukan bisa, tapi terhadap putusnya tadi PKPU itu tidak.
Tapi pada saat dia pilot, dia bisa mengajukan kasasi yang nantinya akan diputuskan oleh Mahkamah Agung. Oke. Itu dia. Jadi ada kasasi juga, Ada. tapi terkait tadi yang awal tadi itu ya. Betul. Oh, terhadap PKPU itu sendiri tidak ada upaya hukum. Oke. Ini jadi paham nih ya, mudah-mudahan masyarakat. Jadi sahabat Tipol ya yang bersengketa utang piutang ya, setelah mendengarkan podcast kita ini langsung deh ya, harus segera cepet-cepet nih ya mendaftarkan diri dan cari advokat terdekat ya. Iya. Biar bisa mendapatkan solusinya ya Pak Beni ya. Iya, atau bisa menghubungi langsung kan. Lewat iPhone-nya ya. Oke. Pak Beni ini terkait dengan profesi, berarti ada kurator, ada pengurus tadi ya. Kalau pengurus itu terkait yang mengurusi PKPU ya, penundaan kewajiban pembayaran utang. Sementara kurator itu terkait yang mengurusi terkait pilot. Ya, sita umum tadi. Gitu ya. Makanya sebagai anggota dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, ini tentunya juga melakukan banyak sosialisasi ya ke masyarakat ya, agar mereka juga lebih paham. Salah satunya dengan podcast kita ini. Ya. Ini ngomong-ngomong masalah profesi kurator, dan pengurus istilahnya ya. Kita kan nih kalau di jurnalis kadang-kadang juga ya punya potensi atau ancaman-ancaman tertentu lah ya gitu ya, profesi pekerjaan lah ya itu ya, resiko profesi pekerjaan. Kalau di kurator atau pengurus juga ada pengalaman-pengalaman seperti itu nggak sih Pak Beni? Ya, secara pribadi saya mudah-mudahan belum atau tidak ada ya. Amin, mudah-mudahan nggak ada ya. Betul. Tapi kalau Pak Timur mengatakan bahwa ini pelanggaran, itu lebih kepada pelanggaran etik. Apakah seorang pengurus atau kurator mereka tidak melaksanakan standar daripada pekerjaan mereka, ya ada ancaman lah saya katakan tadi ya, atau aduan terhadap pelanggaran yang mereka lakukan terhadap etik ya. Nah ini biasanya dilakukan terlebih dahulu pengaduan kepada organisasinya, itu dia. Dan saya yakin bahwa AKPI pun di bawah kepemimpinan Bapak Imran Nating sekarang mulai di awal sebagai ketua umum sudah melakukan sosialisasi seperti kepada kejaksaan, Mahkamah Agung dan sebagainya, dan juga mereka berusaha untuk memperbaharui standar daripada profesi kita sebagai seorang kurator. Tadi dan ya, itu saling bersinergi lah untuk itu dengan para penegak hukum yang ya, lain. Sehingga untuk meminimal terjadinya pelanggaran etik tadi. Pelanggaran etik termasuk ancaman-ancaman dari luar, dan juga pelanggaran etik yang dihadapi juga oleh si profesi kurator dan pengurus ini gitu ya. Betul. Jadi dua-duanya harus sinkron, berbagai pihak harus sinkron. Betul. Terakhir mungkin kalau masalah ini nih, kan pengadilan itu perlu memerlukan pembiayaan ya, biaya segala macam ya. Ini mengapa jatuhnya ke tangan debitur ya? Padahal kan debitur itu juga lagi dituntut lah sama krediturnya untuk membayar kewajiban utangnya. Tapi kenapa justru si debitur inilah yang memiliki kewajiban membayar biaya pengadilan? Nah ini gimana Pak Beni? Ya, kalau saya sederhanakan pertanyaannya sehingga masyarakat umum bisa mengerti ya. Yes. Loh, saya ini dalam keadaan kesulitan finansial loh. Betul. Lalu saya dimohonkan saya juga yang membayar kalian. Nah, lebih kurang seperti itu ya maksudnya ya. Oke. Jadi saya ulangi pengertian daripada sita umum tadi. Ya Pak Arif ya, bahwa kepilitan adalah sita umum terhadap harta pilot debitur ya, di mana pengurusan dan pemberesan itu saya garis bawahi bahwa harta yang ada itu ya mau tidak mau harus dijual oleh kurator, di mana uang yang didapat ini akan dibagikan atau tadi dikatakan dibereskan ya kan, sesuai dengan angka-angka yang sudah mereka dapatkan. Jadi kalau dikatakan semua biaya itu akan ditagihkan kepada debitur ya dari harta pilotnya itu. Nah pertanyaannya, kalau harta pilotnya nggak banyak-banyak amat gitu ya, nah kurator akan menjalankan pembagian secara azas parifasu prorata. Wah, ini istilah hukum maksudnya? Betul, maksudnya mana biaya-biaya yang terlebih dahulu, termasuk tadi. Nah biaya kurator ya dan juga biaya pengadilan itu harus yang utama tuh ya di atas ya, baru yang terakhir mungkin di krediturnya ya. Iya, apakah itu harus membayar.
tadi tenaga kerja, gaji buruh tadi, kemudian pajak dan sebagainya. Ya kurator udah tahu lah SOP untuk itu. Oke. Tapi kalau dari harapan Pak Beni sendiri ini terhadap permasalahan kepailitan dan PKPU, harapannya seperti apa sih Pak Beni? Ya, saya berharap bahwa dengan undang-undang ini akan memperbaiki ya ekonomi. Pak Arief, di luar negeri sana, kalau seseorang merasa dirinya sudah tidak mampu lagi, katakanlah Eropa dan Amerika, dia datang loh, tolong dong periksa saya. Sama seperti kalau Pak Arief merasa dirinya sudah tidak baik-baik saja secara kesehatan, pergi check up dong. Ya, ke dokter atau rumah sakit dong. Pertanyaannya kalau Pak Arief pergi ke dokter check up, apakah itu sudah mau pilot atau mati tadi? Tentu tidak ya. Ada solusi. Oke. Ya. Biar kita tambah sehat dong harusnya kan. Iya. Berbeda dengan keadaan kita orang timur. Ternyata kalau dia sudah tidak mampu lagi, besok lusa sudah ada tuh mobil baru secara kredit hadir untuk menunjukkan kepada orang, oh saya masih baik-baik saja. Nah, tingkat kemajuan ekonomi suatu negara ternyata diukur dari seberapa banyak perkara kepailitan tersebut. Karena semakin banyak perkara kepailitan disembuhkan, bagaimana ekonominya? Tadi sebagai pengantar saya tadi ya, ternyata itu memang agar lancar ya perekonomian, pertumbuhan gitu ya. Azas dalam kepailitan itu undang-undang kepailitan ada yang disebut dengan keberlangsungan usaha. Jadi ada stigma bahwa oh kalau dia diajukan PKPU, dia diajukan pilot, berarti dia udah mau tutup. Ada aib, ada cacat. Padahal tidak seperti itu. Betul, diupayakan untuk keberlangsungan usaha. Bagaimana caranya itu mungkin lebih detail nanti kita akan bahas lagi. Nanti ya di pembicaraan kita ya selanjutnya ya. Oke ya, karena memang keterbatasan waktu juga nih sahabat Ipol ya. Kita harus sudahi dulu perbincangan kita, tapi sangat menarik nih Pak Beni nih. Nanti semoga ke depan kita ada episode selanjutnya yang bisa mencerahkan nih. Baik, untuk sahabat Ipol. Oke. Demikian sahabat Ipol bincang kita kali ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen YouTube Sipol, dan update selalu berita-berita terkini dengan follow akun media sosial ipol.id. Ingat pesan Bang Ipol, investasi materi memang penting, tapi investasi leher ke atas jauh lebih penting dan cerdas. Akhirnya saya Timur Arief dan Pak Benyamin Purba pamit undur diri, salam sehat selalu dan wassalam.